Sebelum menonton video ini, silahkan klik subscribe bagi yang belum, kemudian tekan tombol lonceng, dan juga like, komen, dan share. Saudaraku, di mana saja berada, pecinta air hujan, pecinta air langit, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana saya mengunduh air langit dari air hujan ya. Air hujan hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya, tanggal 6 Desember tahun 2022. Kira-kira pukul 17.30. Nah, hari ini tadi dari siang itu mendung gelap gulita, mendung lelimengan kalau orang Jawa bilang itu. Gelap gulita dan sudah kurang lebih 2 jam ini itu turun hujan. Tadi sempat deras banget ya, deras sekali, sehingga saya menampung air hujan. Nah, ini saya akan tunjukkan saudara-saudaraku di mana saja pecinta air langit. Saya akan tunjukkan, mari. Ini tadi saya sudah mengunduh ya, menampung air langit. Ini dapat banyak ini. Ini ada berapa ini tadi? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di bawah ini ada kurang lebih 20 ya, kurang lebih 30 galon ya. 30 galon hari ini saya mengunduh air langit. Nah, tetapi air yang saya ambil, saudara-saudaraku, air yang saya ambil bukan langsung dari langit kemudian saya tampung di ember ini kemudian saya masukkan di sini, tidak, tetapi saya saring. Paling tidak yang pertama untuk meminimalisir kotoran yang ada. Jadi karena kan air hujan itu memang ya sebetulnya jernih ya, bersih, tetapi tetap ada kotoran-kotoran yang terbawa ya, karena ada radikal bebas, ada ini. Tetapi ketika hujan itu sudah beberapa saat, kemudian air itu saya ambil, maka terminimalisir. Belum lagi air ini saya saring dulu kotoran yang kelihatan, saya saring. Nah, kemudian contohnya seperti ini, air saya masukkan begini ya, Nah, ini kotoran-kotoran itu akan disaring oleh kain ini. Nah, kemudian saudaraku, ini yang perlu kita ketahui dasar bagaimana kita mengambil air langit ini. Coba kita cek TDS-nya ya. Kalau air yang ada di luar sana itu biasanya itu TDS-nya berbeda-beda ya. Tetapi kita lihat air hujan, air langit itu TDS-nya berapa. Ini saya coba ambil air, kemudian saya akan coba cek TDS-nya itu berapa. Ya, TDS-nya itu berapa? TDS itu adalah kandungan zat padat yang terlarut di dalam air. TDS, total dissolved solid. Nah, ini coba saya minta tolong coba lihat ini ada TDS-nya berapa ini, kita lihat. TDS-nya 13.01, kelihatan tidak ini? Nih, sebentar saya hold dulu ya, coba. Nih. Kelihatan? 13. Gelap ya? Ya, nih, coba kelihatan tidak nih? Ya, 013 ya. 013. Ya sudah, tidak kelihatan, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi 013 ini saya tidak bohong loh. Ya, artinya TDS-nya 013 ini mendekati bersih ya, kandungan zat padat yang terlarut di dalam air itu tidak banyak. Nah, kalau air-air yang kita minum entah itu dari sungai, entah itu dari sumur, entah itu air yang mohon maaf kita beli, itu air itu TDS-nya itu berbeda-beda. Ada yang 85,
ada yang 100, ada yang 150, ada yang 200 ya. Nah, ketika TDS-nya itu terlalu tinggi menurut pribadi loh ya, ini pribadi, itu berarti ada kandungan zat padat itu banyak masuk ke dalam tubuh. Ketika masuk ke dalam tubuh itu dalam jangka waktu tertentu pasti akan menimbulkan suatu keluhan. Tetap berbeda dengan air langit. Kalau air langit itu kan TDS-nya rendah, mendekati murni. Nah, belum lagi nanti air-air yang ada ini akan kami proses ya, akan kami proses, akan kami pisahkan asam dan basanya. Nah, jadi air ini kan mengandung dua unsur ya, asam dan basa. Antara asam dan basa ini nanti akan kami pisah. Pecinta air langit sehat berbasis air hujan. Jadi air yang saya tampung di ember ini, kemudian tadi saya saring di sini, saya saring, kemudian saya masukkan di galon-galon ini. Ini tampungan pertama, tampungan kedua, tampungan pertama ini kan, kemudian tampungan kedua ini. Nah, dari sini, air ini akan saya masukkan di ember-ember ini, di ember ini. Ya, saya kebetulan hanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 3 di depan. Itu ada 7 ember, ada 8 ember sama yang kecil itu. Nah, dari galon yang di sana kemudian saya masukkan di sini. Nah, ini bisa saya tampung bisa seminggu. Sandapkan ya, sandapkan bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Semakin lama semakin baik. Karena ketika semakin lama diendapkan, kotoran-kotoran itu semakin mengendap, turun menjadi sedimen. Nah, kemudian dari ember-ember ini setelah saya tampung, saya endapkan, kemudian akan saya keluarkan, tetapi bukan diciduk, ya, bukan diciduk. Karena kalau diciduk, mabur ya, mabul ya, akan mabul. Kotoran itu akan ini lagi, akan bercampur dengan air yang sudah jernih tadi. Maka dikeluarkan lewat keran. Nah, contohnya nih, saudaraku, saya tunjukkan ya. Nih contoh nih. Ini sudah saya endapkan lama. Contohnya nih ya. Nih, kemudian di bawah ini ada kotoran-kotoran, sekalipun lembut, ya, dan di bawah menjadi sedimen. Ketika saya keluarkan, saya keluarkan begini, air yang keluar ini air yang jernih, kotorannya sama sekali tidak ikut, ya, kotorannya sama sekali tidak ikut. Nah, ini saya tampung, saya masukkan di ini galon ini. Jadi ini tampungan galon yang pertama, 1, 2, 3, ini yang keempat ini. Ini yang keempat. Ini ada kurang lebih 80-an lah. Kurang lebih 80 galon. Ya, kurang lebih 80 galon. Nah, ini sebetulnya sudah siap untuk kami proses. Saudaraku, ya, ini tampungan air yang siap kami proses. Dari galon-galon yang ada ini saya tulis di tahta air langit itu. Tahta air langit. Jadi air langit kami tahtakan betul ya. Kami utamakan ya. Dari galon-galon ini kemudian akan saya masukkan di ember. Ya, akan saya masukkan di ember. Nih, ember ini. Nah, nih. Ember ini. Ember ada 3 ember di sini, ada 3 ember. Nah, ini saya endapkan lagi. Ini lama lagi ya, bisa seminggu, bisa 2 minggu, tergantung dari galon yang ada di sana itu kosong atau tidak itu. Baru nanti kalau ada yang kosong baru saya isi di sini. Nah, ketika di sini, wah, ini udah jernih banget ini. Sudah jernih, sudah bening. Bukan hanya jernih dan bukan hanya bening, tetapi bersih. Karena apa? Karena air yang jernih, air yang bening belum tentu bersih. Ya, ini bisa kita coba uji coba lah. Ya, satu contoh kan menggunakan alat yang
alat ini, TGS ini. Nih, kelihatannya jernih banget ya, tetapi belum tentu bersih. Kandungan zat padatnya itu tinggi. Nah, tetapi kalau air ini, air langit, air hujan, itu sudah jernih, sudah bening, tetapi juga bersih. Ya, terbukti dari kandungan zat padat yang terukur, yang kelihatan diukur dari alat ini. Ya, dari sini Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya, dari sini kemudian nanti akan saya masukkan di ini. Saya masukkan ke ini apa? Galon-galon ini ya. Galon-galon ini ada kurang lebih berapa ini? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 kali 3 18, ini berapa nih? 1 2 3 4 5 20. 10. Jadi 18 20-an 8. Kurang lebih 28 galon ini. Ya. Nanti kalau ini ada yang kosong, baru diisi dari ember yang tadi, yang 3 tadi. Nah, ini sudah tampungan terakhir. Sudah tampungan terakhir. Ini sudah, kalau kalau ditaruh di ember itu kinclong airnya. Jernih banget. Jernih sekali. Nah, jernih sekali. Nah, ini nanti dari sini kemudian saya akan proses. Nah, ini prosesnya, alat-alat untuk memproses, mengelektrolisa saudaraku, air pencinta air langit sehat berbasis air hujan. Dari air yang saya tampung di sini, ini akan saya proses, ya, akan saya proses di sini. Nih, ini alat-alatnya, ini yang kami gunakan, kami fungsikan untuk memproses air hujan, air langit. Ya, tadi saya sebut di depan bahwa air hujan itu tidak langsung kita minum, sekalipun saya, keluarga itu sudah minum air hujan kurang lebih 6 tahun, bahkan lebih ya. Itu bukan kami langsung minum, kami masak, tidak. Tetapi melalui proses yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, proses selanjutnya ini, ya, dari tampungan tadi, dari galon yang terakhir tadi, itu kami masukkan di sini. Ya, misalnya ini kosong ya, ini saya masuki air yang sama, air sini, di sini, kemudian di sini. Nah, secara otomatis Bapak Ibu, saudara-saudariku, unsur asam yang ada di sini itu nanti akan tetap tinggal di sini. Kemudian unsur basa yang di sini secara otomatis akan pindah di sini. Begitu pula unsur basa yang ada di sini itu akan tetap ada di sini, dan unsur asam yang ada di sini itu akan pindah di sini. Karena ini kan bejana berhubungan, ya, ini bejana berhubungan. Nah, ini bejana berhubungan karena di tengah-tengah ini ada pemisah, ada murtoren, ya, ada pralon murtoren yang untuk menghubungkan antara bejana satu dengan bejana satunya. Ya. Kemudian, nah, nanti akan terpisah dengan ini menjadi basa dengan pH tinggi. Nih, pH-nya bisa 9, bisa 10. Kemudian ini asam. Asam ini pH-nya masih rendah dengan manfaat yang berbeda-beda. Yang basa ini kita minum, kita fungsikan untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh, zat ajit, sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Ini basa. Nah, sehingga kotoran-kotoran di dalam tubuh itu akan berkurang. Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya tunjukkan ini ya, yang tadi saya sampaikan untuk bejana, untuk memisahkan unsur asam dan basa, mengelektrolisa air. Kami sebagai bahan baku itu memilih air hujan, air langit. Nah, karena air hujan itu mendekati murni, kemudian bersih, ya, kemudian juga tidak ada zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya. Nah, ini kan itu bersih.
kemudian kandungan zat padat yang terlalu di dalam air itu juga sedikit. Maka ketika air itu kita masukkan di dalam tubuh, kandungan zat padat itu juga sedikit di dalam tubuh. Nah, ketika sedikit maka akan tidak berpengaruh di dalam tubuh kita yang negatif. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan, ini basa, ini asam. Ya, ini basa, ini asam. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, ini warnanya berbeda ya dengan ini. Ini agak kekuning-kuningan. Mengapa? Karena ini asam. Dan ini sudah beberapa kali saya keluarkan, kemudian saya masukkan lagi, saya keluarkan, saya masukkan lagi. Ini dimasuki air yang baru, ya, yang baru. Kemudian basanya kita minum, kemudian ini asam. Dan juga kalau Bapak Ibu mencermati, coba ada perbedaan ketinggian, ya, antara asam dan basa. Nih, seharusnya kalau namanya air yang tenang itu kan mendatar ya, tenang itu mendatar, seimbang. Tetapi ini tidak, ya. Ini ada kurang lebih ada berapa senti? 2-3 senti ini membedakan. Nah, ini satu keanehan, tetapi dalam ilmu pengetahuan bisa kita pelajari ini ya. Tetapi ini satu keanehan. Nah, ini asam, ya. Yang tadi ini fungsinya untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang asam ini itu juga ada manfaatnya. Nah, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan hasil pemisahan antara air hujan ini, asam dan basa. Ini asam. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya bahwa ini air hujan sebetulnya. Ini asam. Wah, ini luar biasa. Manfaatnya banyak sekali. Nah, nanti pada edisi berikutnya, kesempatan berikutnya nanti akan saya sampaikan juga manfaatnya. Atau nanti silahkan kita berdiskusi bareng. Saudara-saudariku, ini yang saya sampaikan pada edisi ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dengan berbagai macam upaya dan usaha yang kita lakukan. Salah satunya memanfaatkan air, yaitu air langit, air hujan. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa mohon dukungan terus dengan cara memberikan subscribe, like, komen, dan tonton sampai selesai video kami dan juga video-video selanjutnya. Terima kasih.